Setelah rumor semakin memuncak, saya akhirnya mendapatkan akses ke versi asli video yang jauh lebih panjang dari versi 1 menit yang beredar. Dalam versi lengkap itu, terlihat jelas bahwa BCL tidak sedang marah atau kesal. Ia memang berjalan cepat, tetapi tak lama kemudian ia sempat melambaikan tangan kepada para penggemar yang menunggu di sekitar lokasi. Ekspresinya pun tidak seintens seperti yang terpotong dalam video viral. Sebagai reporter, ini adalah bukti kuat bahwa video viral tersebut telah dipotong sedemikian rupa untuk menciptakan kesan tertentu. Versi aslinya justru menunjukkan bahwa BCL bersikap ramah seperti biasa meskipun terlihat lelah setelah sebuah acara. Momen-momen kecil yang menunjukkan keadaan sebenarnya sama sekali tidak dimasukkan oleh akun yang menyebarkan video pertama. Ketika saya membandingkan kedua versi tersebut, terlihat jelas bahwa narasi yang berkembang di publik tidak memiliki hubungan langsung dengan isi asli video. Kasus ini menjadi pengingat keras tentang bagaimana editing bisa mengubah makna visual secara drastis. Sebagai reporter, saya melihat titik balik ini sebagai bukti penting bahwa banyak rumor yang berkembang selama ini tidak berdasar. Sayangnya, versi asli tidak menyebar seluas versi dramatisnya. Dalam beberapa tahun terakhir, saya sebagai reporter melihat peningkatan signifikan dalam penggunaan teknik manipulasi konten untuk menghasilkan video sensasional. Akun yang menyebarkan video BCL ini menggunakan metode yang cukup umum, memotong bagian yang netral, mempertahankan bagian yang terlihat intens, lalu menambahkan caption provokatif agar publik terpancing. Teknik seperti ini sering disebut editing berbasis emosi, di mana fokus utamanya bukan kebenaran, melainkan reaksi penonton. Ketika saya menelusuri akun tersebut, banyak konten mereka sebelumnya memakai pola serupa. Bahkan beberapa unggahan pernah dihapus karena dianggap misleading. Fenomena seperti ini terlihat semakin berkembang karena algoritma media sosial cenderung mengangkat konten yang memicu emosi, bukan konten yang paling akurat. Itulah sebabnya video dengan narasi dramatis biasanya jauh lebih cepat viral dibandingkan klarifikasi yang lebih tenang. Akibatnya, publik lebih mudah menerima kesimpulan yang diperoleh dari visual yang sudah dipilih secara subjektif. Sebagai reporter, saya menilai bahwa konten semacam ini sangat merugikan para tokoh publik karena opini yang terbentuk bukan berdasarkan kebenaran, melainkan potongan visual yang sudah dimanipulasi untuk menciptakan cerita tertentu. Inilah tantangan terbesar dunia media digital saat ini. Sebagai reporter yang mengikuti perkembangan komentar netizen setiap hari, saya bisa melihat bagaimana opini publik bisa berubah menjadi liar ketika sebuah rumor mulai viral. Dalam kasus video BCL ini, kolom komentar dipenuhi dugaan-dugaan seperti "feeling gue ini udah lama bermasalah" atau "ekspresinya beda banget sekarang". Banyak yang membandingkan ekspresi BCL di masa awal karir dengan ekspresinya di video viral tersebut. Padahal membandingkan dua momen dengan jarak waktu bertahun-tahun jelas tidak relevan. Publik bahkan mulai membuat teori bahwa rumah tangga BCL dan Tiko sudah renggang sejak lama, meskipun tidak ada satupun data valid yang mendukung dugaan itu. Sebagai reporter, saya melihat bagaimana ruang komentar bisa menjadi sumber misinformasi yang tumbuh cepat karena siapapun bebas menulis pendapat tanpa harus bertanggung jawab atas faktanya. Ketika satu teori liar muncul, teori lainnya mengikuti, dan semakin banyak orang percaya karena melihat komentar tersebut mendapat banyak respons. Opini yang semula hanya spekulasi akhirnya berubah menjadi seolah-olah fakta. Fenomena ini memperlihatkan betapa pentingnya edukasi literasi digital bagi publik, terutama agar tidak mudah terpancing asumsi yang tidak punya dasar kuat. Sebab pada akhirnya, komentar yang tidak terkontrol justru memperkeruh suasana dan merugikan pihak yang diberitakan. Dalam penelusuran yang saya lakukan sebagai reporter, ada satu kabar yang paling sering beredar di balik video ini. Klaim bahwa BCL diam-diam mengunjungi sebuah kantor hukum sebelum video itu muncul. Beberapa akun bahkan menambahkan narasi bahwa mereka memiliki bukti chat, tetapi tidak ada satupun yang benar-benar menunjukkan bukti konkret. Semua hanya klaim yang dilemparkan untuk memperkuat cerita dramatis. Setelah saya telusuri sumbernya, ternyata akun yang pertama kali menyebarkan informasi tersebut memang memiliki rekam jejak membuat narasi fiksi tentang artis lain dan beberapa kontennya sudah pernah dihapus karena dianggap menyesatkan. Bagi saya sebagai reporter, ini langsung menunjukkan bahwa klaim tersebut tidak dapat dijadikan dasar laporan. Tanpa rekaman, foto, atau pernyataan resmi, informasi seperti itu tidak lebih dari rumor liar. Namun di mata publik,
Narasi itu tampak meyakinkan karena muncul bersamaan dengan video viral. Disinilah letak bahaya media sosial. Klaim tanpa bukti bisa terasa benar ketika didukung oleh banyak akun dan dibungkus dengan gaya penyampaian yang seolah-olah berdasarkan fakta. Sebagai jurnalis, saya melihat bahwa penting bagi publik untuk membedakan antara dugaan dan informasi terverifikasi. Sebab tanpa batas itu, rumor apapun bisa dianggap sebagai kebenaran. Sebagai reporter yang sudah sering meliput aktivitas selebriti, saya tahu betapa mudahnya ekspresi wajah seseorang bisa dipelintir ketika direkam pada momen yang tidak tepat. Dalam kasus ini, potongan video yang menampilkan BCL berjalan cepat dianggap sebagai tanda bahwa ia sedang marah atau kesal. Padahal menurut informasi dari beberapa sumber yang hadir di lokasi, BCL baru saja menyelesaikan acara yang cukup padat dan sedang menuju mobil. Ekspresi lelah setelah aktivitas panjang adalah hal yang sangat wajar. Namun ketika sudah diberi narasi tertentu, publik langsung melihatnya sebagai sinyal negatif. Begitu pula ketika BCL terlihat duduk di restoran dengan ekspresi datar. Hal itu sebenarnya normal, mengingat banyak orang juga terlihat tidak terlalu ekspresif ketika sedang memeriksa ponsel. Tapi di dunia viral, ekspresi datar langsung dipersepsikan sebagai masalah besar. Sebagai reporter, saya melihat fenomena ini bukan hal baru. Publik sering lupa bahwa selebriti pun manusia yang bisa kelelahan, diam, atau tidak tersenyum setiap saat. Namun ketika momen itu direkam dan diviralkan, interpretasinya berubah sesuai narasi yang disisipkan. Inilah yang membuat saya selalu menekankan pentingnya konteks lengkap sebelum publik menilai. Sebab tanpa konteks, yang tersisa hanyalah asumsi yang mudah menyesatkan. Dalam penyelidikan saya sebagai reporter, muncul pola menarik. Ketika video viral mulai ramai, publik kemudian menggali foto-foto lama BCL dan Tycho untuk mencari petunjuk tambahan. Beberapa foto ketika mereka tampak kurang tersenyum dijadikan bukti bahwa hubungan mereka sudah lama retak. Bahkan ada foto ketika BCL tampil tanpa cincin kawin, yang kemudian dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa ia sedang menghadapi masalah rumah tangga. Padahal menurut catatan liputan sebelumnya, BCL memang sering tidak memakai cincin saat tampil di acara tertentu karena alasan kenyamanan, bukan karena pertanda apapun. Fenomena seperti ini membuat saya menyadari betapa cepatnya publik menghubungkan hal-hal kecil dengan narasi besar yang belum terbukti. Foto yang diambil bertahun-tahun lalu di momen acak tiba-tiba menjadi bukti tambahan hanya karena konteks viral saat ini sedang panas. Sebagai reporter, tugas saya memastikan bahwa setiap informasi dikonfirmasi ulang sebelum diterima sebagai fakta. Dan dalam kasus ini, tidak ada data yang menunjukkan bahwa foto-foto itu berkaitan dengan rumor yang sedang berkembang. Namun publik kadang lebih percaya pada potongan visual dibandingkan klarifikasi. Karena visual terasa lebih meyakinkan, meskipun sebenarnya tidak memberikan informasi yang lengkap. Inilah tantangan besar di era media sosial. Sebagai reporter, saya melihat bagaimana jagat hiburan kembali geger hanya gara-gara sebuah video berdurasi 1 menit yang tiba-tiba muncul di TikTok dan langsung memantik reaksi besar dari publik. Video itu menampilkan BCL sedang berjalan cepat dengan ekspresi lelah, lalu duduk di sebuah restoran sambil memegang ponsel dengan wajah datar. Namun oleh beberapa akun langsung diberi narasi seolah itu adalah tanda bahwa rumah tangganya sedang bermasalah. Dalam hitungan jam, video ini bukan hanya viral, tapi diperlakukan seperti bukti yang menyeret nama BCL dan suaminya, Tycho Aryawardana, ke dalam pusaran rumor cerai. Sebagai jurnalis, saya melihat pola yang sama. Sebuah momen singkat diambil tanpa konteks, diberi caption dramatis, lalu disebarkan tanpa verifikasi. Yang bikin tambah ramai, akun-akun lain ikut mengunggah ulang video serupa dengan narasi masing-masing lengkap dengan judul-judul yang memancing emosi. Publik akhirnya membangun interpretasi sendiri dari ekspresi wajah yang sebenarnya tidak menunjukkan apa-apa selain kelelahan setelah aktivitas. Fenomena ini menunjukkan betapa cepatnya sebuah potongan video bisa mengubah persepsi banyak orang hanya karena narasi yang dibubuhkan, bukan fakta yang akurat. Sebagai reporter, saya melihat bahwa masalah utamanya bukan videonya, tapi cara orang memaknai momen singkat tanpa mempertimbangkan konteks yang sebenarnya. Dari kacamata reporter, yang paling mengkhawatirkan bukan hanya penyebaran videonya, tetapi narasi yang sengaja dibangun untuk memantik emosi.
Begitu video itu muncul, beberapa akun gosip langsung menambahkan caption seperti BCL akhirnya nggak kuat lagi, atau Tiko ketahuan sesuatu tanpa memberikan bukti pendukung sama sekali. Narasi itu kemudian menyebar seperti bola salju dan publik yang melihatnya hanya dari headline otomatis menarik kesimpulan bahwa ada masalah besar di balik rumah tangga mereka. Sebagai jurnalis, saya terbiasa memeriksa ulang setiap klaim dan yang saya temukan justru tidak ada data yang relevan yang menghubungkan video tersebut dengan isu perceraian. Semua hanya dugaan yang diperkuat oleh bahasa dramatis. Fenomena ini mengingatkan saya bahwa rasa ingin tahu publik seringkali membuat mereka menerima informasi setengah matang sebagai kebenaran utuh, terutama ketika disampaikan dengan gaya yang meyakinkan. Padahal tanpa narasinya, video itu hanya menunjukkan seorang artis yang pulang dari acara dan terlihat lelah.